Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu sehat serta selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan tetap semangat untuk belajar di rumahnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini yaitu 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi objek mengenai tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain, baik itu yang didengar maupun yang dibaca. Serta tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, setelah proses pembelajaran siswa dapat menentukan isi dari teks deskripsi. Yang kedua, yaitu setelah proses pembelajaran, siswa dapat membuat pemetaan teks deskripsi. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama materi kita yaitu menentukan isi teks deskripsi, di mana meliputi dua komponen, yakni menentukan perincian informasi pada teks deskripsi dan membandingkan dua teks deskripsi. Jadi, yang pertama akan kita bahas yaitu menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Salah satu tujuan teks deskripsi adalah menjelaskan sesuatu sehingga teks ini mengandung kumpulan informasi. Informasi yang ingin disampaikan dalam teks deskripsi dapat disajikan dengan dua pola, yakni pola pengembangan dan pola sudut pandang. Dan yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan dua pola yang tadi, yakni pola pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandang. Yang pertama di sini yaitu pola pengembangan spasial. Pola pengembangan spasial yaitu pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada ruang dan waktu. Jadi terdapat ruang dan waktu pada pola pengembangan spasial dalam teks deskripsi ini. Dan yang kedua yaitu pola pengembangan sudut pandang. Pola pengembangan sudut pandang atau objektif adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat dan posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Jadi, pada pola pengembangan sudut pandang di sini yaitu melibatkan sudut pandang seorang penulis dalam mendeskripsikan sesuatu. Nah, dua pola pengembangan sudut pandang ini dikatakan penting untuk membangun sebuah teks deskripsi. Yang selanjutnya yaitu yang akan kita bahas membandingkan dua teks deskripsi. Teks deskripsi memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu yang harus diketahui oleh orang lain. Seringkali dua teks memberikan uraian dan penjelasan yang sama, namun disajikan dalam susunan kalimat yang berbeda. Jadi dia di sini merupakan suatu teks yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam struktur maupun jenis teks deskripsinya. Dan selanjutnya, langkah-langkah dalam membandingkan teks deskripsi meliputi 4 komponen. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu mencermati aspek-aspek teks deskripsi yang meliputi objek, struktur, dan kebahasaan dalam teks deskripsi itu sendiri. Jadi setelah membaca keseluruhan teks, selanjutnya yaitu mencermati apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut, barulah bisa dibandingkan. Dan ciri yang ketiga yaitu mencatat informasi penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. Jadi segala informasi penting dalam masing-masing teks itu dicatat sedemikian rupa, apa-apa saja yang penting itu kita catat dan kita ambil agar bisa dibandingkan dengan teks deskripsi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks deskripsi. Jadi setelah membaca teks, mencermati aspek-aspek teks, dan mencatat informasi penting, yang terakhir barulah kita menyimpulkan isi dari teks deskripsi tersebut. Nah, anak-anak, mungkin itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar di rumahnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.